lanjut angkotnya. Akhirnya saya naik full, di dalamnya banyak penumpang, anak-anak, ibu-ibu, pelajar, bahkan turis, penuh sesak. Yang luar biasa, ada seorang ibu muda, perutnya agak besar, makan lahap sekali di hadapan kita, kriuk-kriuk, krekes-krekes, apapun dimakan. Emang dia lagi ngidam. Akhirnya satu persatu turun. Saya ikuti angkot ini sampai di mana. Akhirnya terakhir yang turun adalah saya, karena habis waktunya untuk setoran, kata abang angkot, sopir angkotnya. Memang saya niat jalan-jalan saja sampai habis waktu hari itu. Akhirnya saya pulang jalan kaki. Sampai di rumah saya duduk di depan rumah, lapar, tak lihatin depan rumah. Ya, rumah saya kan depan jalan raya, walaupun gak seperti di kota-kota besar, tapi juga masih antar provinsi. Jadinya banyak yang lewat. Ya tahulah yang lewat itu apa saja. Pertama saya nggak ingin cari makanan atau pengen beli di depan rumah, pengen lihat-lihat aja dulu. Yang saya heran tuh sekarang kalau nggak ada yang jalan kaki atau bersepeda, semua pakai kendaraan bermesin. Akhirnya saya lihat ada orang jalan kaki. Hebat ini orang, kata saya. Saya lihat dia dari ke arah kanan ke kiri. Saya keluar rumah, saya tengokin. Baru saya tengokin, dia ngejar saya. Saya puntang-panting. Dasar, ternyata dia orang gila. Saya terenggah-enggah masuk pekarangan rumah. Untungnya orang gilanya enggak mau ngejar terus. Nah, setelah agak aman, saya kembali duduk depan rumah. Di depan rumah perut lapar, baru dikejar orang gila. Naik angkot dikejar orang gila, laparnya bukan main sekarang. Ada bakso lewat, ding 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 ding, bakso. Enggak lah, saya bilang, yang lain aja, coba apa, lewat. Roti. Enggak lah, saya bilang, yang lain saja. Ada lagi tahu, tempe. Enggak lah, yang lain mungkin ada yang lebih. Sampai akhirnya semua jajanan lewat. Saya nggak jadi beli. Akhirnya lapar saya makin menjadi-jadi nih, makin lapar. Kenapa ya? Setiap ada yang lewat makanan, saya nggak jadi beli, karena selalu berseberangan dengan keinginan saya. Ada bakso, saya inginnya tahu. Ada tahu, saya inginnya roti. Ketika ada yang lewat roti, saya inginnya tempe. Tempe yang lewat inginnya sate. Kapan bisa makan yang beneran gitu? Sampai sepi, akhirnya saya masuk rumah dalam keadaan lapar sekali. Dalam rumah, sehingga saya berjanji, nanti kalau ada yang teriak-teriak menawarkan dagangannya, saya akan keluar, tak beli, tak borong, biar kenyang perut saya. Akhirnya benar,
barang bagus gitu. Ya, cepat-cepat keluar, apaan barang bagus? Meja, kursi, tempat tidur bagus, murah, awet. Ya Tuhan, apakah ini yang harus saya makan? Akhirnya sampai malam perut keroncongan. Akhirnya saya menahan diri kembali ke dalam rumah, karena perabotan itu semua ada dalam rumah. Akhirnya perut saya ganjal dan saya hanya bisa bermimpi untuk bisa makan sesuatu yang nikmat. Terima kasih. Itulah kalau orang sering pilih-pilih, seharusnya yang ada di depan mata yang dia butuhkan yaitu cepet-cepet saja, karena sering pilih-pilih malah nggak jadi. Begitu juga dengan jodoh, kalau ada yang senang atau yang mau, kita jadiin saja, kita jadikan jodoh saja, jangan pilih-pilih. Saya pun juga senang artis yang ada di TV, tapi mungkin mereka tidak mau dengan saya. Akhirnya saya memilih yang mau, yang pasti-pasti yang mau dengan saya. Demikian juga seandainya ada artis yang bisa keluar dari tabung TV kemudian mendatangi kita, belum tentu ia mau dengan kita. Makanya yang pasti-pasti saja. Terima kasih sobat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf.